tiap hari rebahan. Saya tiap hari rebahan, dan always rebahan. Bahkan dari bangun pagi, cuci muka, makan, tidur lagi. Makan, tidur lagi, rebahan, dan rebahan. Ya, di masa pandemi ini, saya merasa bahwa diri saya tuh lebih malas dari sebelum pandemi. Padahal di tahun 2020 ini, sebenarnya saya sudah memiliki ancang-ancang nih. Ya ampun, Santi. Apa sih yang harus kamu lakukan? Selain rebahan? Apa cuma rebahan aja? Kalau begitu, saya ingin menyimak yang berikut ini deh. Om Swastiastu. Kembali lagi bersama saya Niputu Sinta, penyuluh agama Hindu non-PNS Kementerian Agama Kota Denpasar. Semoga Bapak, Ibu, Kakak, Adik, Make, Sami, semoga tidak jemu-jemu dan tidak jenuh-jenuh mendengar podcast kali ini. Dan semoga kita selalu dilindungi oleh Ida Sang Hyang Widiwasa. Baru-baru ini saya mendengar masalah dari Santi. Pada masa pandemi ini dia sering rebahan, bahkan juga malas-malesan. Seakan-akan semangat hidupnya mulai pudar nih. Nah, sebenarnya masalah ini krusial banget nih ada di dalam diri kita, bukan? Nah, kali ini semoga Santi mendengarkan podcast ini ya, dan semoga senantiasa bersemangat kembali. Dan kali ini Sinta akan membahas mengenai ketekunan. Ketekunan itu apakah ada di dalam serat-serat Weda? Saksikan yang berikut ini. Sebenarnya kita sering mendengar kisah-kisah motivasi, kisah-kisah inspiring dari tokoh-tokoh terkenal dunia seperti Einstein, Mark Zuckerberg, kemudian ada tokoh nasional kita seperti Khairul Tanjung, kemudian juga tokoh-tokoh pahlawan kita, pahlawan Indonesia yang telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia demi terbebaskan dari penjajahan. Nah, bagaimana sih kenapa kita masih saja terus bisa malas-malesan, bahkan juga rebah-rebahan setelah mendengar cerita tersebut? Nah, ada kutipan quotes dari Einstein berikut ini. Perseverance is priceless. It's not that I'm so smart, it's just that I stay with problem longer. Yang artinya, ketekunan tidak ternilai harganya. Bukannya aku begitu pintar, hanya saja saya bertahan dengan masalah yang lebih lama. Yang artinya, teori-teori yang diciptakan oleh Einstein itu sebenarnya berawal dari ketekunannya dia dan keteguhannya di dalam menciptakannya. Bahkan, selalu ingin tahu akan apa yang terjadi setelah teori-teori itu diterapkan dan diaplikasikan. Tentu, ini memberikan pembelajaran bagi kita, bukan? Sebenarnya ada cerita Bhagawan Domya dengan Arunika yang bisa menjadi inspirasi kita bersama. Sebenarnya Bhagawan Domya memiliki 3 orang murid bernama Sang Utamanyu, Sang Arunika, dan juga Sang Weda. Namun kali ini kita akan berfokus pada Sang Arunika. Jadi, awalnya Sang Arunika disuruh untuk bersawah sebelum diberikan ajaran Dharma oleh Bhagawan Domya. Dengan hati-hati dan penuh kesabaran, Sang Arunika kemudian mengerjakan tanggung jawabnya untuk bersawah yang diberikan kepadanya. Suatu ketika benih yang ditanamnya mulai tumbuh dengan subur. Hingga suatu ketika hujan turun dengan lebat dan mengakibatkan air bah yang siap menenggelamkan sawahnya. Dengan penuh perjuangan dan usaha yang sangat-sangat keras, ia berusaha untuk membuat pematang dan menghalangi air bah tersebut. Namun berulang kali ia berjuang dan mempertahankan pematang tersebut, tidak pernah dan tidak tahan menahan air bah tersebut. Dan pada akhirnya, karena ketidakberdayaannya, ia merebahkan dirinya dan melentangkan tubuhnya untuk menahan pematang sawah yang sudah mulai jebol. Siang malam, ia tetap tidak bergerak, hanya ada satu tujuan untuk mempertahankan sawah yang digarapnya, sebagai bentuk ketaatan dan bakti kepada sang guru. Hingga akhirnya, Bhagawan Domya menyaksikan perjuangan Sang Arunika, kemudian beliau menyuruh Sang Arunika untuk bangun. Bhagawan Domya kemudian memberikan nama kepada Sang Arunika yaitu Sang Udalaka, karena telah menelentangkan tubuhnya di dalam air, sebagai tanda baktinya kepada guru. Kemudian, Sang Arunika juga mendapatkan anugerah apapun yang ia kehendaki akan tercapai.
Begitu kerasnya sang Arunike, bekerja keras dan bersawah demi menunjukkan ketaatan dan baktinya kepada sang guru. Ini sungguh sangat mulia, tentunya bagi sang sisya atau sang murid. Bagaimana cerita tadi? Semoga bisa menginspirasi ya. Nah, selain itu, di dalam Rigveda Mandala 7, Sukta 32, Sloka 9 dikatakan, "Wahai orang-orang yang berpikiran mulia, janganlah tersesat. Janganlah tersesat. Tekunlah dan dengan tekad yang keras untuk mencapai tujuan yang tinggi. Bekerjalah dengan tekun untuk memperoleh kekayaan. Orang yang bersemangat, berhasil, hidup berbahagia, dan menikmati kemakmuran. Para dewa tidak pernah menolong orang yang bermalas-malas." Rigveda Mandala 1 Sukta 411 Sloka 6 mengatakan, orang yang tidak kenal lelah memperoleh permata, segala macam kekayaan, dan anak cucunya berkat ketekunannya. Nah, dari sloka Rigveda tadi tentunya memberitahu kita bahwa dengan ketekunan apapun yang kita akan berusaha raih akan kita bisa dapatkan. Dan tentunya dengan ketekunan juga dan kegigihan di dalam berjuang, di dalam bekerja keras, kita akan mendapatkan kebahagiaan dan juga kemakmuran. Apakah benar dengan demikian? Kalau begitu, coba deh mulai dari sekarang kita memiliki semangat ketekunan itu untuk senantiasa supaya hidup kita lebih bahagia. Karena pada dasarnya kita diciptakan untuk berkarma, bukan? Sebagai manusia. Nah, mulai saat ini stop dulu rebahan dan bangun dari tidur. Hai Santi, bangun dari tidurmu dan berusahalah untuk lebih keras lagi. Karena dunia ini kita tidak akan tahu bagaimana kelanjutannya. Dan demikian podcast kali ini, dan saya ucapkan terima kasih dan suksema banget, dan semoga bermanfaat dan tercerahkan. Om Santi, 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 Om.